Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulu. Salam sejahtera. Narasumbernya protes sih. Salam sejahtera buat saudaraku semua, khususnya warga Kediri Raya. Kita jumpa lagi di Mata Saroja. Iki ono iklane iki royaltine enek gawe kanggo Mata Saroja iki. Enek. Oke, tak pajang ning ngarep ya. Ini. Kita bertemu kembali di pagi hari ini yang cukup mendung, mungkin semendung hati-hati warga Kota Kediri. Hatinya mungkin galau, banyak hal yang sekarang dirasakan ya. Mungkin ada kemunduran lah dari periode sebelumnya, supaya menjadi catatan nanti, apalagi ini menjelang akhir tahun. Nah, Saroja mulai mengulik. Kita mulai kemarin, saya datang ke Stadion Brawijaya, saya datang ke layanan kesehatan, ya, ke puskesmas, kemana ini akan terus kita telusuri. Nah, kebetulan hari ini kita comparisonkan apa yang kita bicarakan di 2 minggu yang lalu tentang Stadion Brawijaya, karena ini berkaitan dengan prestis Kota Kediri. Suka tidak suka, kita harus bangga sebagai warga Kota Kediri pernah memiliki prestasi yang sangat menasional, bahkan mendunia ya. Bahkan kita sampai Asia pun Persib pernah bertanding di Liga Champions Asia. Itu membawa. Nah, hari ini beredar viral di sekitar kita, bahkan mungkin secara nasional, bagaimana Persik gagal menggelar pertandingan yang cukup krusial ya, derby Jatim yang paling fenomenal, yaitu Persebaya Persik yang gagal digelar Stadion Brawijaya. Dan mungkin pertandingan-pertandingan yang lainnya juga mungkin akan gagal juga kalau kita lihat seperti penjelasan tadi, ngobrol-ngobrol ngalor itu tadi. Mari kita duduk gaya ngobrol ngopi. Ini datang yang mudah-mudahan ini saya yakin adalah pihak-pihak yang punya kompetensi terhadap dunia sepak bola, kebanggaan Kota Kediri. Ada Mas Triwidodo ya, kalau panggilannya biasanya Widodo Hunter. Nah, mungkin orang-orang melihatnya kumisnya kayak film Hunter dulu tuh. Ya, dulu bintangnya siapa itu film Hunter itu? Nah, itu cuma tinggi, kalau ini lemundek. Saya ini lemundek juga. Dia mewakili Persik dan Persik. Karena beliau yang buahnya Persik setelah Mbah Barnadi. Dulu ada Mbah Barnadi yang Mas Danu ya. Nah, kalau yang narasumber yang kedua tidak asing lagi, tokoh pergerakan Kota Kediri, Ketua Ikatan Pemuda Kediri yang sekarang ini notabene juga Ketua PSSI atau Askot PSSI Kota Kediri. Ya, PSSI. Langsung PSSI ya. Ketua cabang, ketua ranting atau ketua apa? PSSI Kota. Oh, PSSI Kota Kediri. Nah, sehingga ini cukup klop, apalagi kebetulan beliau ini Mas Tommy ini juga sedang merintis sebuah klub baru ya, namanya Inter apa? Inter Kediri, enggak pakai Inter Persik Kediri lagi ya. Dulu kan IPK ya, Inter Persik Kediri. Sekarang Inter karena berantem sama Mas Wir, jadi Persik kok tetap gawe kuwi gondol kan. Dulu bersama-sama malah. Nah, sadure Depok ini wis bersama. Inter Kediri yang cukup fenomenal juga, hadir sudah 2 tahun ini ya Mas Tommy. 3 tahun, dalam 2 tahun ini mulai fenomenal. Bahkan sempat saya dalam sebuah perbincangan, ayo Mas Tommy diangkat bareng-bareng. Dengan cara apa? Kita konsorsiumkan. Jadi seluruh warga Kota Kediri berhak memiliki saham Inter Kediri. Bisa, itu bisa. Ya, dengan cara, dan nanti kita langkahnya selanjutnya seperti apa konsorsium itu. Mungkin karena kita berangkat dari dunia LSM, dari dunia lawyer, dunia hukum. Mungkin rekan-rekan dari lawyer-lawyer di Kota Kediri yang berdiri pula kita tawarkan untuk membeli saham. Atau mungkin kita lagi akan go public Mas Tommy, jadi mengundang, ayo kita saling urunan, mau 1 lembar sahamnya 100.000, kita juga, kita bersama-sama, nanti kita bergandengan tangan, kita ini. Kalau Persik biarin, Persik kan sudah profesional, anggarannya juga terbatas kok, gitu kan. Nah, syukur-syukur Persik mau sebagian ikut membeli sahamnya Inter sebagai anak usaha lah, atau anak apa, mau anak pungut, anak tiri, atau anak apa, terserah. Karena nanti bisa jadi bakat-bakat yang ada dihasilkan oleh Inter nanti bisa direkrut oleh Persik yang lahir dari bibit-bibit asli Kota Kediri. Nah, ini konsep yang mulia, konsep yang baik, karena prestasi yang bisa diandalkan di Kota Kediri ini kayaknya, maksudnya yang bisa mendunia, bisa
menasional hanya sepak bola melalui Persik. Yang lainnya hanya tahu, kabeh ada kalah sama tahu mana Sumedang. Kita punya tahu, tapi jarang orang tahu Kediri. Tahunya tahu Sumedang kalau di Jakarta. Tahu kuning. Ya, tahu kuning. Sehingga mari Persik ini adalah aset Inter, mudah-mudahan menyusul menjadi aset juga kota Kediri menjadi sejarah. Nah, saya ingin berbagilah dengan Mas Wid. Dan minta juga Mas Wid untuk berbagi secara terbuka. Apa sih kendala yang ada? Kok sampai iki omahe Persik? Ya itu tempat lahirnya Persik, kandang-kandangnya dhewe, yo warga-wargane dhewe, asli warga kota kok gak oleh main ning kota Kediri iki jadi ono sentimen nopo? Oh itu Atau kekurang pahaman penyelenggara negara yang ada di kota Kediri bagaimana sih sebuah pertandingan dihelat tingkat nasional, tingkat apa referensinya seperti apa gak genah. Sehingga sampai gagal verifikasi nasional ini jadi si kempleng sopo. Setahu saya zaman Maskut, zaman Samsul Asar, almarhum, sampai zaman Abu Bakar Persik ini menggelar lolos. Kok hari ini gak lolos sih piye Mas? Monggo dijelaskan Mas Wid iki sopo. ini masalah pertandingan yang kemarin itu toh. Ya. Persik Persebaya itu kan yang dipermasalahkan kan pagar pembatas antara tribun dan lapangan. Ya. Itu versinya APH. Polres, ya, APH. APH lah. Itu kurang tinggi. Ya. Satu, yang kedua sudah riot ya. Karena pagar itu kan harus mulai tahun 2001 Mas Brio. Sudah 24 tahun. 24 tahun itu tambal sulam. Berarti harus manula lah Pak Brio. Ya, kenapa kok APH mengatakan seperti itu ya? Karena itu sesuai dengan yang direkomendasikan di Pamovit Polda Jatim, karena kan melakukan risk assessment Ya. yang harus direkomendasikan, yang harus segera diganti ya pagar itu Ya. sangat krusial. Di sisi lain di sepak bola itu kan justru nggak ada pagar harus tinggi sekian terbuat dari nggak ada sebetulnya. Malah kalau bisa tanpa pagar. Kayak Liga Inggris, Nah, kayak Liga Spanyol yang notabene kayak gitu. Itu aja. Kan tanpa pagar ya. Tanpa Bahkan pagar. tidak ada lintasan apa? Lintasan lari. Lintasan apa jadi tanpa jarak antara. Nah, itulah permasalahannya pagar lawan Persebaya itu. Ya, tapi tahun kemarin kan juga di sini. Iya. Pagarnya yaitu toh juga tidak ada tragedi. Persebaya itu kalah 4-0 loh yang tahun kemarin. Iya, di sini kalah 4-0. Tapi juga nggak ada insiden apa-apa. Tapi juga sudah berusaha untuk meyakinkan Pak Kapolres pada waktu itu. Tapi beliau tetap bersikeras pagarnya harus Berarti diganti. ini kan sebelum pertandingan dimulai, ya sudah diizinkan kan ada rakor-rakor biasanya. Ya, rakor. Apakah dalam forum resmi itu sudah disampaikan Pak? Oh, memang sudah disampaikan. Argumen masing-masing ya. Iya, sudah rakor kan mengundang TNI, Polri, Panpel, ada Disub, ada Satpol, supporter juga ada. Juga disampaikan ya karena ini yang tidak layak ya. Makanya kan ini dua pihak ini argumennya hampir sama yang disampaikan Mas Wid. Ini punya konsekuensi. Ketika aturan atau dalam bentuk standarisasi itu disampaikan oleh APH, mau tidak mau itu menjadi aturan yang tertulis loh ya. Sehingga ketika aturan itu dibuat oleh pihak APH, itu sudah menjadi semacam equal before law, harus berlaku sama buat yang lain. Berarti makanya saya katakan tadi, kalau ini dilarang karena pagar, berarti kalau pagernya belum ada perbaikan nggak boleh lagi yang lain. Itu harus adil kan gitu loh. Sehingga di sini apa menurut saya dugaannya ada kegegabahan ya, gegabah dalam memutuskan atau apa harapannya dari pihak Persik sendiri seperti apa? Kalau pihak Persik pun sebenarnya sudah siap untuk Panpel itu siap ya. Bahkan kita tuh pernah menawarkan kalau memang pagarnya nggak layak, kita akan memagar sendiri barikade, kita dobeli keliling. Ya. Tapi pun juga tidak bisa. Tetap ditolak, tetap lega. Kita harus pergi ke Gresik itu. Nah, izinnya itu juga pusing kita ya. Ya. Di Gresik awalnya itu ditolak Kapolres, di Sidoarjo juga tidak diperbolehkan, Ya. di Surabaya juga nggak bisa karena ada pertandingan pas hari Ya, itu, ya. di Madura juga diperbolehkan. Makanya
kami pun juga berusaha meyakinkan Pak Kapolres Gresik, akhirnya melalui apa ya sepetong-petong lah, misalnya Pak Kapolres sudah main MD aku Akhirnya bermain jadi musafir akhirnya gitu ya. main di Gresik tanpa supporter tamu gitu. Itu satu poin. Nah, melihat fenomena yang dialami salah satu klub di Kota Kediri yang kebanggaan Kota Kediri seperti ini, otomatis saya berat nagih sebagai warga Kota Kediri terhadap PSSI. Nah, kira-kira apa peran PSSI dalam hal ini, kontribusinya? Yang konkret ini bicara global dulu Mas, nanti bukan internal. Ini kan persoalan Persik terhadap fasilitas publik yaitu stadion ini otomatis akan menjadi jurisprudensi ke depannya. Apakah dari PSSI dilibatkan dalam setiap event-event yang menyangkut sepak bola yang ada, sehingga ketika nanti ada konflik masalah atau apa, PSSI punya suara, punya Mas, tak tambahin pesan bobot. ya, sampai lali aku. Ya. Nah setelah itu ditolak di Kediri, akhirnya manajemen Persik dan Persikmannya minta audiensi ke Pak Kapolres. Ya. Akhirnya dipertemukan neng gini ruang Joyoboyo. Ya. Nah, Di balai kota ya. di balai kota. Ya. Akhirnya dibahas masalah pagar itu. Ya. Oleh Kepala PUPR Bu Endang, itu pagar itu akan diganti tahun 2026. Nah tahun ini diusulkan. Jadi tahun ini nggak ada pergantian pagar. Terus saya tanya kira-kira kalau tahun 2006 tuh bulannya bulan apa? Ya biasanya ya Maret, April, Mei. Lah kompetisinya biar iki kok. Kalau sampean tanya kepala PUPR ya nggak bisa karena kepala PUPR bukan kuasa anggaran. Enggak. Ya kuasa pengguna anggaran, tanyanya wali kota Lah, Wali iya. gitu kapan? Karena Wali Wali kan mereka nggak Januari ada waktu kuis. pasang gitu. Nah, Wali kan tidak ada waktu itu. Ya. Diwakili oleh asisten apa itu? Pemerintahan. Mas Heri Purnomo. Oh iya iya. Itu aja. Pagar tahun ini tidak diganti tapi tahun depan. Oke, Mas Tommy ini nggak perlu diperkenalkan ya, Mas Tommy sudah pada kenal. Ya, terima kasih. Sebenarnya kita menyayangkan ya kalau Persik main di Gresik itu kita sayang karena apa? Kita tahu sendiri supporter Persik itu kan supporter terbaik di Indonesia. Tidak pernah bikin kerusuhan. Saya ikuti Persik itu mulai 2002, 2003 juara, 2006. Kalau supporter penuh stadion, meskipun Persik kalah tuh lo gak ada yang ngamuk langsung pulang. Jadi kearifan lokal ataupun gayanya supporter Persik itu sebenarnya kalau menurut saya bukan, kalau sekarang banyak supporter ya, kalau dulu kan sepanjang penonton. Iya, Jadi penikmat KSP, sepak bola. ya. Jadi begitu timnya kalah ya udah pulang sebenarnya. Kalau diselenggarakan di Kediri kemarin sebenarnya ya wajar-wajar aja. Cuman yang kita ya sebagai ketua PSSI ya setiap pertandingan Persik cuman nggak pernah dilibatkan. Enggak, ini salah Mas. Nggak pernah Salah itu dilibatkan. Jawil. Bahkan rakor pun saya juga hanya mengamati. Rakor itu kan ranahnya kepolisian. Ya, Polisian. paling Dan kita tidak kan nggak kalau pernah diundang sebagai bagian dari kepanjang tanganan otoritas sepak bola nasional, sebenarnya Mas Tommy cukup representatif dan bisa membantu sedikit Ya nanti banyak. akan kita usulkan ke Pak Ya, Kapolres. ya, Ya. Kapolres. Terus kita kan memang tidak pernah dilibatkan dan lain-lain dan kita juga menghormati bahwa saya sebagai ketua PSSI kan sepak bola. Kita sangat mendukung Persik, di mana Persik ini kan wajah sepak bola Kediri. Ya. Jadi kita sangat mendukung prestasi Persik. Kita pun juga tangan seperti kemarin Persik juara, Persik berprestasi itu sebenarnya kita sangat menginginkan euforia sepak bola Kediri. Akhirnya apa dengan Persik juara itu anak-anak kecil, Grade-nya anak muda kecil itu udah beda. seneng main sepak bola akhirnya. Ya. SSB akhirnya Tumbuh, ya. ekonomi bisa Ada jalan. kebanggaan lah, Nah, ada kebanggaan. Saya sebenarnya pengennya di situ. Jadi ini berbanding lurus lah, sebenarnya satu momen yang sama, satu kesempatan yang sama. Sebenarnya tinggal timingnya saja yang kurang. Kedua pihak ini tinggal menyatukan aja loh Mas Win. Nah, kalau saya kemarin diminta pendapat oleh teman-teman tentang Persik dari tahun pertama gagal itu tahun berapa, itu saya cuma bilang karena kan memang pernah terjadi, bukan Persik yang merusak, bukan supporter Persik seperti dulu Brojo Musti kalau nggak salah ya, dengan contoh segala macam itu memang catatan dan saya menyayangkan waktu itu karena kerusakan segala macam yang ada itu diganti oleh pemerintah kota Kediri. Sedangkan mohon maaf Mas Wid, dari aspek hukum atau apapun Persik ini klub profesional. Tidak ada yang diganti.
sepeda motor. Sepeda motor segala macam masa nggak ada. Nggak ada. Tapi informasinya diganti. Nggak. Kita cek nanti APBD-nya. Tidak Ada ada. motor dari wali kota waktu itu, wali kota Mas Abu kalau nggak salah. Bukan, Ada. wali kota Jogja. Nah, itu Oh, balik ngomong ke kosong. Mau kosong ternyata. Ngomong kosong. Berarti kan ngeprank semua itu. Tidak ada. Oh ya. Saya yang diuber-uber. Makanya Ini sempat Ada. masuk rumah sakit ya. Ya, ada. saya usulkan kemarin Pak Kasat Intel dia sampaikan aja intinya. Kalau saya pendapat dari aspek sosial ya masyarakat sebagai LSM, gini aja, buat semacam MOU. Pertandingan boleh digelar tapi Persik tanggung jawab kalau ada kerusuhan, mengganti tidak bengek segala macam. Dan itu nanti pikiran itu terserah Persik. Ibaratnya kan kita bisnis take and give, gitu Mas Wid. Jadi kalau emang nggak berani, resiko besar, oke, supporter tamu nggak boleh hadir. Saya yakin itu supporter Persik sendiri bisa beludak itu kalau lawan Persebaya, betul nggak? Sehingga yang penting ada pertanggungjawaban, tidak melibatkan APBD, ya toh. Apabila terjadi chaos atau apapun pra dan pasca pertandingan, itu yang musuh saya. Ditenteng saja dari manajemen Persik membuat ya semacam akte notarial apabila terjadi itu. Atau pada prinsipnya kalau saya sih pengalaman menggelar event atau kejadian apa, mitigasi beberapa peristiwa, ini saya yakin mungkin ada komunikasi yang terputus antara APH dengan manajemen Persik. Mohon maaf, komunikasi yang kita paham lah. Dunia ini seperti apa kita paham dunia hukum di Indonesia hari ini. Nah itu okelah, sehingga ini yang perlu menjadi wacana ke depan Mas. Saya akan membantu dari aspek layanan publiknya, karena pemerintah Kota Kediri wajib melayani. Kontribusi Persik apa? Ketika Persik punya kontribusi pada pemerintah Kota Kediri dalam hal ini pajak, dalam hal ini apa, royalti atau apa terhadap apa, pemerintah Kota Kediri wajib hadir. Kenapa? Dia memberikan kontribusi. Nah, kontribusi itu harus dibarengi dengan layanan. Kalau enak itu nongko ya nggak benar Mas. Kita harus teriak, saya akan teriak. Sehingga posisi hubungan antara Persik dengan Stadion Brawijaya ini apa? Sewa kah, kontrak kah, per pertandingan kah, untuk perawatannya seperti apakah? Ini kan pasti ada kontribusi. Nah, ketika ini dibayarkan semua, kemana bayarnya? Kalau sampai sudah jelas itu masuk ke pemerintah kota cuci tangan, ditarik aja kan gitu. Bisa dipersoalkan jenengan gugat class action. Kena itu. Karena dia terima sesuatu, dia tidak memberi sesuatu. Itu hukumnya ada. Tim hukumnya Persik saya yakin bisa melakukan class action kepada pemerintah Kota Kediri apabila dia memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Kediri, tapi pemerintah Kota Kediri tidak memberi kontribusi. Itu, monggo. Gak usah takut Mas, takut juga apa-apa sih. Ini kan kita guyon ngopi, Mas buka. Saya Persik tiap bulan bayar 100 juta, 500 juta atau apa, monggo. Kalau kita sih untuk apa yang sudah kita lakukan itu ya, kita pernah mengganti lampu. Ya, kontribusi lah. Tahun 2023 itu Kurang lebih habis 1,3 miliar. 1,3 miliar. Lampu, salah satu lampu ya. Lampu 4 tower itu. 4 tower itu. Iya, 4 tower itu dari Persik Kediri. Terus bangku cadangan itu juga Persik ya. Persik. Persik. Terus maintenance lapangan itu 30 juta. Sebentar, ada catatannya berarti untuk lampu 1, Bukan 1,3. bangku kurang lebih Punya sekitar 100 jutaan. 100 juta. Terus untuk yang lain-lain, Pajak hiburan pajak hiburan kan rutin dan kalau setiap pas pertandingan. ya, sesuai perda. Sesuai perda yang ada. Sewa stadion. Sewa stadion tersendiri lagi. Ya, sewa stadion. Itu Ya. kira-kira berapa per Kalau pertandingan? sewa stadion murah di sini, kalau main sore itu 5 juta, kalau main malam 6 juta. Ya. Oke. Murah sekali. Murah. Tapi Ya pengen milih sendiri ya jelas murah dong. enggak. Tapi kita tuh harus memenuhi kebutuhan yang harus kita Tambeli ya. iya. Seperti kebutuhan yang lain-lain, pengamanan. Kalau pengaman itu sudah Bukan kewajiban. kewajiban Persik ya. Yang saya maksud itu Persiapan rumput. yang saya maksud itu ya mulai maintenance lapangan itu kan harusnya kan Iya. pemilik stadion. Yo ngopeni rumput, Ya, ngopeni yang banyu, kita. ngopeni Betul. sanitasi, ngopeni apa itu berarti itu ditanggung oleh Persik. Persik, iya. Tidak ada kontribusi dari pemerintah kota. Kalau rumput itu memang dari Persik Kediri, benar tidak ada. Oke, itu tugas kita nanti meneliti. Mohon Yang maaf pertama Mas itu kita menggandeng PT Lestarindo Ya. selama 2 musim.
untuk Terus- mengelola stadion itu. Bukan, lapangan aja. Lapangan aja. Lapangan aja. Terus sekarang pakai KSF, vendor Kediri. KSF itu apa? Kediri Soccer Field. Oke, jadi CP sendiri ya. Iya, semuanya sendiri. Jadi Tapi yang bayar terus- ini Persik ya. Persik. Persik yang bayar. Iya. Nah, kalau kita main malam itu harus sewa lampu. Tapi di kalau luar ada stadion. perbaikan gebar itu kok di KLH dengan itu yang memamerkan gimana kok Persik Loh, enggak? lah Persik kan memang nggak ada perbaikan. Berarti ini nasibnya sama dengan salah satu stadion di Sulawesi sana ya. Begitu stadion itu mangkrak, ambruk didandani oleh salah satu klub, Iya, jadi di langsung Ternate. diambil alih diklaim. di Ternate. Berarti selama ini juga begitu kan? Enggak, kalau fisiknya kan pengecatan tuh kan memang Pemkot Kediri. Saya nggak bicara pengecatan. Selama ini pengecatan kan baru kemarin. Iya. Sebelumnya. Iya. Itu Persik dong, untuk perawatannya loh. AC itu juga Oke. sebagian Persik. Jadi kan kita baru tahu ini. CCTV juga Saya pikir Persik. itu kan ada anggaran sekian dari LH, dari ini untuk perawatan Baru itu. tahun Enggak. ini. Baru tahun ini. Enak, Mas. Renek, berarti kabeh Persik. Iya. Oke, nanti kita akan cek semua LPG wali kota selama 5 tahun terakhir. Memang dari masa ke masa. Ini kan baru terbuka ya, pemirsa. Masanya Wali Kota Buka. Mata Saroja, warga kota Kediri, ternyata sing ngerawat Stadion Brawijaya duduk lingkungan hidup LH, tapi Persik, guys. Tapi untuk LH itu kan hanya membersihkan kebersihan aja. Ya nyaponi sampah-sampah itu Nah, toh. kalau Rumput kan perlu dipotong, perlu dipupuk ya toh Mas. Kan Iya, gitu. kami sebetulnya Ya itu perawatan. kita sewa itu ya berapapun oke. Yang penting kita masuk nggak usah ngurusin macam-macam gitu. Macam-macam. Pokoknya terima Kalau beres. di tempat ini kita sewa itu kan rasa ngurusi rumput, orang ngurusi kursi cadangan. Katanya dia karek main. Main. Berarti kan nah. apa? JKLH ketunya tenaga kerja untuk Iya. rumput. Harus Untuk beli. pemeliharaan rumput. Nah, Harus Iya toh Mas, beli, sampean ya. ngekos nih omah, ngontrak nih omah. Iya itu masuk pelapornya kon bayar sing ngontrak. kontrak nomor kosongan. Jadi Kosong. sing kos yang buat tempat tidur diri. Buat tempat tidur diri. Oh, Anak. Iya memang seperti itu. Kalau main malam dulu itu ya main malam tuh lingkungan stadion juga harus terang. Kita sewa lampu sendiri. Listriknya juga Persik yang bayar. Iya. Ya wes kita jadi paham. Sekarang gak nyalahno manajemen Persik. Tak kira iki wong warek iki lemu iki digawe. Tak kira iki lho warek karena aku ndelok kayaknya anggarane gede iku perawatan stadion itu. 30 juta dari Ya makanya itu kan. Makanya ini kan perlu Kita transparansi. ngerti, Sekarang mulai ngerti lah. Makanya kan Persik juga Harus butuh kita prestasi. berarti secara tidak langsung kita harus bantu Persik, Mas. Itu mas bantu lah mas. Kayak kita main Piala Wali Kota, kita main Inter kan nggak pakai lawan Brawijaya apa. Saya nggak mau ganggu Persik, biar aja Persik itu berprestasi dulu di Kediri gitu. Nanti kita kan sistemnya hanya support. Keinginan saya Inter tuh gini. Inter. Nah, sekarang Mas Tommy, untuk Inter itu ada jangka pendeknya sudah dilalui, jangka menengahnya apa, jangka panjangnya nanti apa gitu konsepnya nanti. Ya namanya jangka panjang kan kita pengennya lolos terus ya. Liga 2, Liga 2, Liga 1. Cuman yang itu kan hanya cara perjuangan. Jadi keberadaan Inter intinya yang utama itu mewadahi pemain-pemain junior kita. Anak-anak kita mulai usia 9 tahun, 10, 13, 16 tuh habis 16 biasanya kan nggak ada. Mereka kemana rata-rata ya kerja, kuliah, makanya nggak jadi main bola. Nggak ada wadah lah. Ini kita adakan wadah kayak Inter. Inter U17 sudah mulai ya ikut sampai nasional kemarin. Nah, terus kita pengen ciptakan kayak Bayu Oto baru. So, ini kalau pemain Persik ini nanti sudah keluar dari Persik atau sudah nggak prestasinya menurun, ini kan nggak ada lagi generasi Ada yang regenerasi, moncar, ya. generasi moncar kediri kan nggak ada. Kita menciptakan itu, maka kita wadai anak muda lah barangkali bisa ke Persik. Tapi jangka panjangnya tetap ada cita-cita minimal bisa Ya, menyamai namanya- Persik lah. Namanya tim kan pasti ada, harus ada. Jadi suatu saat akan ada derby kota Kediri. Iya. Kan gitu kan suatu yang luar biasa nanti. Terus Terus, makanya itu sekarang saling sudah support. menjadi kota bola atau gitu. Ya. Oke. Jadi kalau kita main di luar kota itu sebenarnya musuhnya grogi di sini, wah musuh Inter. Nah. Ya, pikir mereka Inter punya gudang garam. Wah, ini suke, tiba tapi Gudang garam pemainnya internasional. larang-larang. Nah, itu mereka sudah terus. Waktu pengalaman kita main di Liga 3 ya, Liga 3 waktu itu main di Bojonegoro gitu. Bojonegoro sempat grogi banget. Wah, lawannya Inter. Seragam kita jersey juga kebetulan bagus ya waktu Iya. itu. Wah, Inter. Ya. Pikir gudang garam, makanya kita bisa nahan imbang waktu Persibo
Lawan Persib Bojonegoro. Lolos Liga 2 itu sama kita nggak kalah loh, kita 1-1 loh waktu itu. Nah di situ lah akhirnya saya lihat itu kan semuanya asli 100% anak-anak Kediri waktu itu yang Liga 3. Nah dengan tiba-tiba PSSI ada aturan baru, jadi kita tiba-tiba ada di Liga 4 ya udah kita nikmati aja Liga 4 ya. Karena jangan-jangan nanti kita turun lagi Liga 5 kan seperti itu. Nah ini ya kita berharap lah dukungan dari masyarakat Kediri, khususnya kita emang kerjasama sama Persik nanti. Untuk SSB saya sebagai PSSI ya ini di luar Inter. Untuk SSB itu saya nanti minta kerjasama dengan Persik. Suatu ketika pelatihnya Persik itu talking klinik lah. SSB Ya, kita kumpulkan. Anggap CSR-nya Persik lah. Nah, Gitu biar aja. ngasih pelatihan ke anak-anak yang masih muda-muda kecil-kecil itu. Nah, hanya 2 jam atau 2 jam lah itu udah cukup dalam 1 bulan itu aja. Dan kita pengen mereka semangatnya tumbuh. Ini kan kalau saya berkaca dari beberapa pengelolaan organisasi yang ini kan ada 2. Persik kan udah jelas klub profesional. Ya. Nah, apakah Inter ini bagian dari klub profesional atau amatir masyarakat? Kalau itu plat merah kalau Inter tuh. Ya, Jadi kan yang- Inter Liga 4 tuh kan istilahnya kan apa? Amatir. Amatir. itu Jadi bisa makanya kalau amatir dibiayai oleh ini, daerah. apalagi tim membawa gerbong besar di kalangan masyarakat, sebenarnya berat. Ada alokasi daripada CSR atau mungkin dari DPHJT yang ada. Itu kan sebenarnya kan apakah sudah dicoba Mas Domi untuk menggalang pendanaan itu dari pihak pengusaha yang termasuk diaspora, pengusaha kelahiran Kota Kediri yang ada di perantauan ya, diaspora. Ini kan sebuah pride, sebuah kebanggaan buat warga Kota Kediri kalau bisa menciptakan seperti Persik yang dulu. Kan banyak juga pengusaha-pengusaha yang cukup bonafit di Kota Kediri. Apakah mereka sudah dalamannya punya kontribusi Mas Domi? Kalau enggak ya kita krosak bareng-bareng. Belum. Untuk kan tugas kita. Ya. Biasa wajib kita tanyakan jadi ceketem dewi kan. gitu. Rusak. Loh iya no, bahasa kita Sebenarnya gini Mas. bahasa warung kopi kan krosak. Kalau audiensi itu kan Krosak. sudah bahasa ya kan dikrosak dulu. Menyambut usulnya dulu. Sebenarnya Inter itu bisa dimiliki masyarakat. Katakanlah kita untuk modal dasar kita berjalan katakanlah Kita mulai dari kita 5 sendiri. miliar katakanlah Ya. ya. Jadi saham kita misalnya Persik Inter itu ada 100 miliar ya, kan dijual Jadi, 50 5.000 lembar saham dengan senilai 5 miliar. Berarti 1 jutaan per lembar. enggak loh 100.000 100.000 berarti 50.000 50.000 lembar. Satu orang punya 10, punya 10, apa saja. jadi itu enggak urunan. Nah, untuk menggelar kompetisi itu tidak pakai uang itu. Nah, itu lah. Kompetisi kita anggarkan lah berapa itu, tapi untuk menjaring lah anak-anak Ya, menjaring. terus Itu tadi yang kita saya carikan maksud, sponsor lah, sponsor, royalti beberapa titik, kita Oke. bisa jual merchandise-nya, terus kita jual eksibisinya, ya toh, tiket-tiketnya. Nah itu kan makanya kepiawaian jenengan mengelola itu loh Mas Dal. Maksudnya merintis. Memang ada ketika ini menjadi milik publik dalam artian bukan milik profesional murni ya, Iya. sebuah PT atau apa. Ini benar-benar berhimpun sebuah swaklola Iya. anggaran publik. Ini kita bisa mohonkan Iya. CSR kepada pemerintah Kota Kediri. Nah ini jadi kewajiban karena CSR itu kewajiban bukan sedekah gitu. Mohon maaf. Jadi nanti masyarakat Kediri itu bisa memiliki Inter, misalnya punya 500.000 ya punya 5 lembar saham, Ya. punya 100.000 1 lembar saham. Disegerakan. Nah, itu Makanya kita segera kalau saya sekedar saran Mas Tommy, Ya. pengelolaan Inter ini segera didaftarkan ya Iya. dalam tanda kutip yang punya hak mengelola dana publik, entah yayasan kek atau apa, nanti kita pelajari bareng PT konsepnya. sebenarnya masih PT. Karena Kalau PT nggak berhak gini, kalau PT kelemahannya satu Mas Tommy, terbatas pada undang-undang aturan tentang perseroan. Perseroan. Ya, itu kita terbatas, menggalang dana publik nggak bisa. Maksudku lebih bagus itu yayasan. Seperti Ormas, seperti OKP, seperti apa ya? Dikelola Apa? yayasan ini nanti membentuk PT monggo. Iya. Jadi dari yayasan ini kita menghimpun dana publik dengan syarat akuntabel dan transparan toh. Jadi kita buka setiap bulan, perjalanan kepemilikan saham ini bertambah, berkurang, nilai saham juga kan sesuai dengan apa yang dimiliki Persik. Gak apa-apa nanti. Dengan kan juga pernah pengalaman semuanya di- kan ada progresnya. Jadi Ya. nanti kalau kita ambilkan yayasan,
nanti kita alihkan kepemilikan Inter itu ke yayasan dan kita nanti dilakukan Yayasan itu akan membentuk PT sendiri. iya, Nggak ke apa-apa. kongres Jatim nanti kita Oke. ajukan biar disetujui. Mas Wid siap bergabung. Kediri ini siap. Pokoknya duit bola siap. Iya. Orang bola Aku ini- pasti siap nih, pedes siap. Orang bola siapapun pasti oke. Orang bola kan wong les kadung gendeng bola, itu bola kudu wong gendeng gawe. Iya. Foto karo awake dhewe gendeng pitik barang ngono kuwi ya pitik. Alah alah. Mulai waktu 1 juta pun bayari 2 juta bayar nek kabeh seneng pitik. Nek wedhus ya wedhus. Wedhus wis kena gudik ya bar. ya gudeg disuntik gitu. Ora ana obate wis nunggu matek kan. Yo payu rezeki. Gudeg belah. Nah, sama dengan ini sehingga kita pada intinya kalau saya dengan teman-teman Saroja juga sebenarnya dulu juga bagian dari PK. Ini kan saudara tua atau PK. Ini Saroja ini adiknya, anaknya. Terus anu Mas, saya pengen titip ya. Iya. Kalau di kota-kota lain itu pengelola stadion kan dispora. Ya iya, Di sini makanya kok enggak ya. makanya pertanyaan saya itu tadi kan saya ingin cocok. Sekarang gini, saya kalau mau Pak, saya mau pilih itu pohonannya PUPR. Kalau saya cuma ini ya, maunya tuh Saya jadi ini- satu, Ya. jadi enak kita gitu. Betul. Hari ini itu suka tidak suka. Kita akui atau tidak kita akui. Sekarang ini dugaan saya ya, ini pendapat saya pribadi, penyelenggara negara yang ada di Kota Kediri ini seperti pemain basket. Gitu. Lempar sana, lempar sini. Ya, tetapi kalau bolanya masuk tepuk tangan bareng. Diakui bareng-bareng. Ini yang terjadi. Ya legislatif sepuh kok ngono, awake Iya. paham. Bener. Waktu itu saya mau pengen memperbarui lapangan dandangan. Waktu itu dilempar ini PU ini dispora PU karena kayaknya waktunya habis anggaran hilang. Iya. Jadi Itu. saya juga menemukan banyak permainan-permainan kamuflase. Makanya tugas kita sebagai aktivis ya, sebagai apa ini untuk bergerak bersama. Kita jangan mau dipecah-pecah oleh banyak hal. Bandingan intrik-intrik. Saya paham betul bagaimana pengelolaan manajemen Kota Kediri. Iya. Sehingga Kota Kediri ini kalau sekedar 10 miliar CSR untuk supaya itu tetap eksis atau Persik digratiskan dengan stadion sendiri karena itu sebenarnya bisa tergantung keberanian dan kemauan penyelenggaranya. Nah, kita sebagai ini bicara ya Mas Domi sebagai IPK, saya sebagai Saroja ini harus dorong transparansi anggaran kita buka. Makanya alhamdulillah tadi Mas Wid, saya baru tahu ya selama hampir puluhan tahun saya di Kediri memeriksa anggaran. Bahkan sampai tahu ujungnya memeriksa korupsi, menjebloskan koruptor kota. Baru tahu kalau Persik itu ternyata pembiayaannya semua, hampir semuanya ya mayoritas itu dari Persik sendiri. Saya pikir Persik itu sewa 1 tahun Jadi 5 miliar. Mungkin gini Mas Bro, mungkin pendapat saya mungkin ya. Jadi sebenarnya kalau Pemkot hanya menyediakan Brawijaya lapangan sesuai Persik. Sementara lapangan Ini jelek kan nggak dikelola. lapangan jelek kan Persik Nggak mau bermain. pakai. Akhirnya Persik memperbaiki lapangan itu sendiri lah itu loh. Makanya untuk kedepannya ini paling enggak Pemkot menyediakan tenaga-tenaga yang bisa menjaga dan merawat rumput. Ya mungkin gitu Mas. Paling tidak Itu Jadi- yang diinginkan. Diinginkan. Jadi nanti Persik tuh sebenarnya simpel. Saya banyak ngobrol sama manajemen Persik termasuk Pak Wid juga. enakan lah kan. Aku gelem nyewa larang, tapi fasilitas wis enak kabeh. Nah, Cukup ono fasilitas. Cukup ono. Aku cukupi Ah. kebutuhanmu kan gitu toh. Ya. Tapi sifatnya global. Mm-mm. Bukan recehan terus. Jadi sporadis. Contohnya kayak bangku cadangan ini kan di Australia. Ya. Iya. Aku yus propak ini mau diganti, anggarannya nggak ada. Kalau anggaran itu pasti ada. Yang membuat nggak ada itu kepentingan. Gitu loh, Mas. Contohnya, Durung digedhok ya. Brawijaya itu kan harusnya punya tim sendiri untuk apa? Untuk itu loh maintenance lapangan. Sekarang ini kan punya mesin yang Ya, makanya ya, itu tadi ya saya maksud Iya. itu. Ya makanya kan saya katakan Iya. tadi ibarat pemain basket tadi. Kan gitu toh Mas. Kita rubah mereka untuk menjadi petani gitu loh. Bukan pemain basket. Yo macul, yo ono koyone, yo jelas gaweane ngono lho. Nah, setiap kita mau kompetisi itu kita harus apa itu mau bayar lapangan secara full. Habisnya ratusan juta. Yo berampe ini tetep bengeke kuwi sing malah ngelu ya. Kita waktu mau main kita top dressing lagi. Itu habis 81 pasir.
makanya lah Inter apa main yang kono ya sungkan sing dandane Sing dandani kono ben makarek mencok. kita ya jadi mau main kemarin Jopo. kita habis 171 juta. Padahal kalau sewa tempat lain 50 juta udah beres. Wis pakai tinggal main. Gitu. Lah itu berarti kan iki anak dhewe. Anak kandung di Plukoto kan gitu loh. Nah, makanya kita rubah mindset itu kewajiban sebagai sosial kontrol IPK dan juga Saroja membongkar ini Mas Tommy. Jadi ya alhamdulillah anggaran-anggaran nanti konkret, mohon maaf ya Mas Lid, nanti kemungkinan ke depan saya akan kulik semua penggunaan anggaran di KLH maupun di Menpora terhadap stadion Itu semuanya sudah kita serahkan ke aset pemerintah. Jadi kita bersurat ini kita serahkan yang pernah kita Bayar. beli, kita serahkan ke Ya itu harusnya di COVID dibuka ke publik Ya, supaya kita transparansinya. Tapi publik kita nggak tahu. tertulis ya, sudah tertulis Pak. Coba itu dikirim ke Saroja kopinya aja kan gitu. Nanti Saroja kan Kita enak. serahkan ini. Ini mlebu sak, mlebu kasda, apa mlebu pihak ketiga kan. Nanti kita bisa temukan, bisa telusuri Mas Bir. Sehingga tapi Pak, saya lihat ini lihat ya cuman niatnya pemerintah untuk Brawijaya biar pakai Persib itu kan banyak tinggi juga. Salah satu contohnya Perkot berusaha melakukan Ruslak sama 8. ya, Kalau sama 8 tuh nanti dibuat di Dinkes, Iya, dinas sosial. Nah, sama 8 tuh nanti khusus untuk sepak bola, untuk support Persib, ya, seperti itu. iya benar, niat itu niat yang baik. Tujuan yang baik. Tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik pula. Sebelum rumput yang benar otentik rumput sepak bola ini dihadirkan, rumput-rumput liarnya kan harus dibuang. Paham kan maksud saya sanepannya? Ketidaktransparan di dalam pengelolaan Stadion Brawijaya ini kan harus dikikis dulu, dihabiskan dulu. Jangan seperti ini anggaran masuk, ini tetap juga dipaksa juga dengan anggaran sama. Ya. Bisa dijamin tidak terjadi satu kegiatan double anggaran. Betul. Jadi Anggaran dari sponsor sana, anggaran dari Persek, anggaran dari APBD. Bisa dijamin itu. cuman saran saya gini Pak, untuk penanganan Stadion Brawijaya biar tidak ada lemparan antara PU sama DKL ya memang harusnya dikelola oleh Satu manajemen sendiri UPTD. Nah, UPTD Semacam di bawah Dispora. Disbud Parpora Atau di bawah mana terserah wali kota lah. seperti GOR itu loh, GOR kan di bawah Disbud Parpora, mulai parkir apa-apa itu. Nah, Kalau apa? ada pembangunan, nah itu nanti yang bangun memang Nah, GOR. sekarang pertanyaannya, kenapa itu tidak diperlakukan sama seperti Gua Selomangkleng maupun GOR? Nah, itu Ada tanda makanya- kutip pertanyaan saya. Sebenarnya Stadion Brawijaya ini aset siapa? Itu juga pertanyaan. Karena sepintas banyak isu di masyarakat, informasi yang kita dengar bu bener bu ora. Itu selentingan bahwa ini bukan aset Pemkot. Itu Jadi loh Mas. gini, Mas, sesuai hasil mimpi lah, Hasil mimpi. saya. Nah, itu dulu memang punya Brawijaya Kodam, tapi sudah dirusak sama itu lah, mana Brigif 16, jadi itu Eranya Pak Mas Kota sudah jadi milik Pemkot. 2004 Mas dirusak. Nah, sudah 2002. 2002. Ya, makanya kita dibangun. Makanya oleh kita Mas pengen Kota. tahu Nanti di- kan yang namanya transaksi apapun Di atas BPKD. nama pemerintah Di BPKD ada, daerah Mas. itu ada di nomenklatur aset. Ya, ada. Jadi saya dia itu tahu. aset Pemkot murni. Pemkot itu. Nah, Itu stadionnya Pemkot Mas. Ya, berarti kalau- makanya logonya itu ada praksis itu dihilangkan. Terus kemarin logonya Kodam berarti itu ini juga yakin 100% Yakin, bahwa Stadion yakin. Brawijaya ini terhitung mulai tahun sekian-sekian adalah Iya. aset pemerintah Kota Kediri. Iya betul. Makanya Sah kita- itu. Terus satu lagi Sah. Mas Bro, mumpung ini mungkin bisa didengarkan oleh banyak orang ya. Terus di lingkarannya Stadion Brawijaya itu biar gak terkesan kumuh itu loh kan dalam kota. Oh, ruko-ruko itu datang Oh harusnya ditata bagus lah. Itu Ya. di tempat jogging lah, tempat apa, jogging track, pinggir-pinggir itu loh. Oh, jadi warung kabeh Nah, itu. jadi taman atau Ya. paving yang bagus itu kan muter adem yang bagus itu. Pating gradul Ya, ngrunjal iya. kabeh. Anak PKL enak wah. Ada posko debt collector, ada Ah. bubur, ada bengeng, belakang. Kalau di stadion yang hari ini itu nggak ada Dia ada, rukonya. dia ada. Iya. Di Gelora Delta itu dulu kan penuh ruko, sekarang Sekarang bersih. nggak ada. Ya, berarti Karena ini- apa kotak-kotak itu memang untuk berteduh supporter. Nggak boleh untuk jualan itu nggak ada sekarang. Jadi pengganti Ini alun-alun masukan. sementara ya, Nah. kan gitu loh. Kalau dulu kan alun-alun, sekarang alun-alunnya jadi hutan kota.
Berarti stadion ini harapannya supaya menjadi pedestrian sebagai tempat hiburan wisata kan bisa kan seperti kayak di Gelora Senayan kita ya. Enggak kan ada penjual di situ. Ada penjual tapi rombong keliling. Di luar Dan itu dioprak-aprak. Di luar area. Bukan dibuat permanen ya pedagangnya, food truck lah atau apalah yang sifatnya ketika tidak ada pertandingan ya. Ketika tidak apa hari Minggu hari apa tempat untuk semacam kayak apa? Car Free Day itu kan di Senayan itu setiap minggu coba dengan main di Gelora Bung Karno itu Senayan itu GBK itu aktivitas masyarakat sangat mobile di situ. Di Gresik itu juga nggak ada ruko di stadion nggak ada. Berarti ini konsepnya Surabaya perlu juga diubah, tidak. penataan ulang. Iya itu rukonya harus hilang. Ya, oke. Jadi biar seperti wisata. Ini harapan ya. Iya. Itu hilang Mas ben modern. Ora katrok ngono kuwi. Wis dobalan Ini kira-kira loh ya. Kira-kira ini pertanyaan konkret aja. Ini kan butuh perjuangan bersama-sama. Ketika kita mulai gerakan ini untuk revitalisasi Persik secara utuh, baik itu membersihkan, baik nanti ditambah areanya, lahannya, ini butuh perjuangan. Yo oprak-oprak wali kota, yo oprak-oprak dewane. Teman-teman Persik mau dukung nggak? Sekmania apa Persik? Ya semua pecinta Persik lah, kan ada Persik Mania, ada Ya jelas, FKSP, ada Cyber Extreme. Ya jelas mendukung. Mas Tommy tak tenteng hari ini. Oh, jelas Jangan mendukung. bicara sebagai ketua PSSI. Jelas Itu nanti mendukung. pasti. Nah, sebagai ketua IPK Jelas mendukung. kita kolaborasi. Inilah ketua IPK ataupun ketua PSSI, saya sangat mendukung revitalisasi Stadion Brawijaya. Oke, Biar berarti fokus untuk olahraga lah, untuk sepak bola. makanya hari ini maksud saya dengan viralnya video saya terhadap Stadion Brawijaya kemarin, saya membaca, mentafsirkan ternyata antusiasme warga Kota Kediri ini terhadap Persik, terhadap persepak bola ini sangat tinggi ternyata. Masih nomor 1. Dan Persik itu salah satu tim stadionnya paling melek. Nah, makanya sebagai LSM, Jelek lah, jelek. sebagai Paling LSM, Tapi didukung dengan supporter terbaik. Nah. ya, sebagai LSM, sebagai pemerhati bola, sebagai warga asli Kota Kediri, mari berjuang bersama-sama. Kita ikatkan pada satu gerakan yang sama. Kita bersurat pada wali kota, bersurat kepada DPRD. Kalau tidak ditanggapi atau diprank, kita turun aksi. Betul, siap nggak mulai hari ini? Siap. Lu jangan kami yang LSM gorak duwemu Persik Mania keplotok. Kan? Karena apa? Anggota kita di IPK, anggota kita di Saroja juga Persik Mania juga pada prinsipnya. Ini juga seluruh pengurus Persik Mania. Persik Mania. Dulu kita punya organisasi ya Mas Tommy namanya FKSP juga. Saya Mas Tommy juga pengurus di sana. Jadi kita sama-sama orang Persik. Kita bicara bahwa ini gerakan harus dimulai. Kalau kita diam, ya sudah kan begini terus. Ya pokok pada intinya Persik iki nyewa stadion wis apik ngono Mas. Iya. Larangnya Ya, disewa tapi ini kan butuh Iya. perjuangan. Karena apa hari ini yang ada selama saya hampir setengah tahun ini mempelajari kasak kusuk APBD di internal dewan maupun apa, ini jauh dari harapan. Mohon maaf. Makanya kita kawal sebagai masyarakat, Mas Tommy, mohon maaf poinnya. Kira-kira harapan terakhirnya apa? Statement terakhirnya. Harapan saya ada revitalisasi ya, itu Reformasi total lah. untuk Stadion Brawijaya itu divitalkan. Terus ada lagi kita punya stadion pendukung kayak lapangan di kelurahan-kelurahan itu Diikuti dengan lapangan penunjang ya. dimaksimalkan. Jadi nanti bisa untuk home-base-nya Inter, misalnya untuk home-base-nya Persik. Jadi Persik latihan nggak usah kemana-mana. Udah Punya bisa home punya base sendiri. stadion latihan sendiri. Di salah satu itu nanti kelurahan mungkin ya. bisa, Nyewa gelem kan? bisa nyewa ke Nyewa. kelurahan Ya, tersebut. makanya Nyewa. saya penting ono dhisik urusan Nah. oleh pemeliharaan urusan apa dipikir bareng-bareng. Nah, Kan, itu loh. Katakanlah nanti Inter di home-base di Ini stadion bisa menjadi bisnis yang di cukup stadion menjanjikan Dagangan, PAD yang Inter bagus. di stadion misalnya mana Manis Renggo atau itu nyewa nggak apa-apa. Iya, paling Masih. tidak apa yang disampaikan Mas Tommy itu bisa membuka peluang PAD juga. Kita tuh kalau latihan juga nyewa di. Iya. Daripada nyewa di tempat-tempat swasta kan Ini itu di clear, pemerintah intinya gitu. harapan Mas Tommy tadi jelas revitalisasi total Stadion Brawijaya supaya sesuai dengan zaman ya. Iya. Oke. Kalau misalnya nanti Pemkot sekali main berbagi yang bagi karena soalnya Sporadis, ketika Inter main yang kono ki gak sanggup Iya. Pak Persik nah. Iya. Wah engko cek ngene gak ngene akhirnya
kita nggak berani main di situ gitu loh. Oke. Bukan berani karena apa ya? Ada menghormati Persik lah sing carane bahaya dhewe iki ben Persik. Dia ya ragat ya berkeringat Iya. ya apa berkorban. Berdarah-darah lah Persik untuk Stadion Brawijaya. Seperti itu. Sekarang giliran Mas Fit. Statement terakhirnya harapannya. Harapannya tuh ya paling urgent itu adalah kru stadion tuh punya mesin potong yang layak untuk Liga 1. Oke. Potong Empat mesin lah. termasuk SDM-nya. SDM-nya kan sudah diajari semua. Iya, SDM. Terus info lagi dari PT Liga itu stadion utamanya itu tidak boleh untuk latihan, Mas. Nah, itu loh. Makanya kan perlu Apalagi stadion untuk pendamping. konser-konser itu ya. Iya, Nggak boleh karena merusak boleh kan. kualitas rumput. Makanya kan perlu stadion pendamping. Nah, Oke, berarti oke. pokoknya nyewa piro oke, yang penting Pokoknya- wis apik itu lho, Iya. Mas. Ora pro wedekan Kayak nekak sporadiis niki, seperti ini, nekak niki, nekak niki, nekak niki. Oke, saudara-saudara. Yes, cukup ya, Mas. Tambahan kami cukup. Sudah cukup. Ya, itu Alhamdulillah. nanti kita kan Mas beliau sama-sama ngadep ke Mbak Wali kan masih baru. Iya. Kan belum banyak tahu tentang ini. Dengan terdengarnya permasalahan ini kan paling enggak arah pembangunannya Brawijaya kan Konkret. bisa konkret. Iya. Nah, terus Mas, pokoknya Brawijaya nek perubahan apa-apa itu kan minimal tuh kita diajak lah. Saya ngerti bola Karena lah. kebutuhannya stadion apapun rata-rata kan saya tahu. Ya, dijawel lah. Contohnya waktu Bupati bikin stadion ya Persik diajak. Contohnya kayak kemarin kita fair aja. Itu loh. Masang lampu, ganti lampu. Nah. Ya minimal dijak ngomong lah pemain bola nih, sing ngerti bola iki kapasitas lampune piro, ketinggiannya piro, iya toh, mereknya opo, kan gitu toh. Ibaratnya kan hanya pendapat, tetap keputusan kan kepada penyelenggara sendiri. Kalau lampu itu yang untuk lapangan profesional itu kan minimal lampu baris bawah itu ke lapangan 35 meter. Ya, wis itu kan teknis mas. Teknis. Tidaknya kan kalau Contoh diajak ngomong aja. dia yang ngerti, oke? Kalau di Gresik itu malah baris bawah itu 40 meter dari lapangan. Oke, ada Karena toleransinya. semakin tinggi malah bagus penyinarannya di lapangan. Gak ulap kayak iki ya. Nah. Perasaan Saya gak kira ulap ulap ya. iki. Aku terakhir Silo. dulu aku terakhir waktu lawan Dan PSM ya. mudah-mudahan hari ini kan diverifikasi Hari ini. sama PT Liga. Malam berarti. Siang ini sampai malam nanti. Kemarin kan keluhan ulap mas. Hmm. Waktu lawan PSM malah sing sebelah ya remeng-remeng. Iya, malah penonton ulap. ya panas dan Panas. slow. Nah, akhirnya terus sampaikan ternyata Mas Fit Belum menyampaikan selesai. standarnya. Oke, poin besarnya sudah kita dapat dalam diskusi renyah siang hari ini. Kita dapat poin yang pertama, ternyata masyarakat Kota Kediri masih sangat tinggi antusiasme untuk pengembangan sepak bola. Terus yang kedua, adanya dugaan kita ketidakprofesionalan di dalam pengelolaan Stadion Ya. Brawijaya, ya. Betul. Sifatnya sporadis, seperti saya katakan, ilustrasikan seperti pemain bola pemain basket semua, ya, lempar sana lempar sini, ya. Itu yang mesti diperhatikan. Terus yang ketiga, ada harapan perubahan fundamental atau perubahan total terhadap baik manajemen maupun kapasitas stadion maupun infrastruktur penunjang Stadion Brawijaya supaya bisa mengikuti zaman dan sesuai dengan standar nasional ya Mas Fit. Untuk itu kami bersama rekan-rekan nanti insya Allah tadi sudah bersepakat dari Persik Mania, Persiknya Pak Wid, Mas Wid dengan IPK akan bersama-sama berjuang, bersurat kepada Wali Kota, bersurat kepada DPRD, pikirkan Stadion Brawijaya, jadikan itu skala prioritas di tahun-tahun selanjutnya untuk menghimpun salah satu objek pendapatan asli daerah cukup besar. Apabila nanti stadion didukung dengan home base sampai Mas Tommy, ekonomi akan berputar berdiri. Sehingga ini yang perlu dipikirkan. Saya yakin dengan silpa sekian ratus miliar hari ini, Turah ya Mas. Enggak terserap. kalau emang itu dipaksakan nggak bisa dengan alasan bulat, tidak mesti dipaksakan dalam 1 hari, 1 tahun. Bisa dilakukan melalui multi years, ya. Multi years, 1 tahun ini 50 miliar, tahun depan 20, tahun ini saya yakin itu bisa masuk. Kota Kediri sangat kaya, Itu ya. Pak, stadionnya jangan sampai ada sekat, harus nyambung itu. Harus nyambung. Jadi lorong itu dibangun itu nyambung. Jadi harapan kita Ya, Pak kepada Wid, ya. harapan Supporter kita itu kepada nyambung, Wali Kota, kepada Wali Kota Kediri dan juga kepada DPRD Kota Kediri, Sekda Kota Kediri maupun stakeholder yang lain. Mari bersama-sama kita pikirkan Persik dan
Persik dan juga Stadion Brawijaya butuh tindakan nyata. Kita tuntut ya, benar loh kita tuntut sebagai pembayar pajak ini supaya tahun depan Stadion Brawijaya mulai dianggarkan untuk revitalisasi yang jelas. Intinya satu, APBD Kota Kediri adalah uang kita bersama, bukan uang keluarga, apalagi uang golongan, apalagi uang sekelompok orang. Dipertanggungjawabkan bersama, kita nikmati bersama-sama. Kita siap turun aksi apabila aspirasi teman-teman tidak ditanggapi dengan baik. Lagi, salam waras, sehat semuanya. Seharusnya ada di mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.